Martin Luther mengatakan ada orang yang mau poligami terus dia katakan saya tidak bisa melarangnya karena di dalam Alkitab pun tidak ada larangan itu. Sehingga Ya, jadi dia mengatakan bahwa Martin Luther pun sendiri tidak melarang poligami. Kenapa? Karena tidak ada larangan itu di Alkitab. Sekali lagi menurut saya, Guru Gembul melakukan yang namanya kekeliruan logika. Oke, kita cek dulu faktanya. Apakah betul bahwa Martin Luther itu mendukung poligami? Sebenarnya perkataan Luther seperti yang dituliskan di Guru Gembul tadi ya, dia mengutip perkataan ini ya. Jadi dari bahasa Latinnya diartikan atau ditranslasikan, saya tidak bisa melarang seseorang untuk menikahi beberapa istri karena itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Perkataan Luther ini adalah perkataan yang adalah tafsiran Luther. Saya ulang, ini tafsiran Luther, ya. Jadi kalau misalnya perkataannya seperti si Viro ini mengatakan, loh kok Andre Tunggal melarang ikutan Martin Luther aja. Nah, saya mau tanya sama Anda nih ya, Viro. Viro, saya mau tanya sama kamu kalau gitu. Bagaimana dengan ini? Saya tunjukkan kepada Anda soal hukum rokok. Anda mau ikut yang mana? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa. Ya, jadi rokok itu tembakau dari kencing iblis, kata Ustadz Tengku Zul, ya. Dan sorga, kalau mampet siapa yang ngedot? WC-nya. Nah, dari sana. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Nah, jadi dengan kata lain Ustadz Tengku Zul mengatakan bahwa rokok itu sesuatu yang haram. Betul kan? Pohon tembakau. Isaplah terus. Nah, oke, Viro, saya mau tanya, kamu isap rokok apa enggak? Tapi sekarang saya mau tanya, ulama yang lain mengatakan bahwa rokok juga ulama tidak ahli haram. fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh. Nah, Buya Arasi Hasim sendiri mengatakan bahwa ada perdebatan tentang masalah rokok itu boleh atau nggak boleh. Ulama ahli fikih berdebat. Sorry. Ngomong gitu. Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya Viro. Ada yang bilang boleh rokok, ada yang bilang nggak boleh rokok. Kamu ikut yang mana? Ya, Anda ini mau ikut yang mana, Viro? Nah, ini menunjukkan argumen saya sekali lagi bahwa orang Kristen itu tidak, meskipun ada Martin Luther yang terkesan memperbolehkan poligami, itu tidak berarti Kristen semua membeo ikut Luther. Begitu loh. Orang Kristen itu tidak menjadikan Luther sebagai sumber kebenaran. Meskipun dalam hal reformasi ada beberapa pemikiran Luther yang memang diikutin gitu. Tetapi orang Kristen itu cara mainnya tidak berpatokan sama satu orang lalu menjadikan semua yang dia bilang benar. Kalau Anda melakukan hal seperti itu, Anda mengharuskan kami mengikuti perkataan Luther, di mana Luther memperbolehkan poligami, maka orang Kristen harus memperbolehkan poligami, maka ini kembali lagi kepada Anda. Ada banyak pokok-pokok dalam agama Anda di mana terjadi perdebatan, perbedaan pendapat dari ulama-ulama. Saya mau tanya, Anda mau ikut yang mana kalau begitu? Rokok itu kencingnya iblis atau rokok itu boleh? Saya mau tanya. Begitu. Nah, maka halnya Viro, terima kasih. Viro sudah jadi trigger buat saya bisa ngomong gitu ya. Jadi karena itu ketika Guru Gembul menggunakan argumen Martin Luther mendukung poligami, itu adalah argumen yang salah. Nah, jadi begini. Kekristenan sejak awal itu melihat pernikahan Kristen sebagai sesuatu yang kudus. Kudus maksudnya apa? Bukan main-main, bukan sembarangan. Bukan cuman lihat ada cewek, ya udah deh aku mau poligami, enggak gitu. Kekristenan sejak awal itu melihat pernikahan sebagai sebuah institusi yang kudus dan tidak boleh main-main. Sehingga seorang suami laki-laki dan seorang istri perempuan Kristen itu sama-sama menggumulkan dengan baik, setia, suci,
dan mereka meminta restu Tuhan untuk memberkati pernikahan mereka. Sehingga kekristenan itu tidak dilihat sebatas cuman ada nafsu lalu kemudian menikah. Oh tidak. Tapi kekristenan itu ajarannya tentang pernikahan adalah sesuatu yang tidak untuk melayani nafsu, tidak untuk supaya punya anak. Bukan itu semata, tetapi lebih daripada itu, pernikahan adalah sesuatu yang dipakai sebagai institusi bersama melayani Tuhan. Nah, jadi jangan bikin sebuah statement atau jangan bikin sebuah penggambaran yang keliru tentang kekristenan. Jangan bikin penggambaran yang salah Dalam hal tentang kekristenan. Dan saran saya kepada guru gembul, belajar lagi, nggak apa-apa. Silakan terus bikin YouTube, tapi tolong kalau ngomong kekristenan, belajar baik-baik. Jangan bikin sebuah pengajaran yang keliru.